Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulan ba'dah. Teman-teman kelas 7 yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah pada kali ini Ustaz bisa diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk membuat video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Untuk kali ini, insya Allah akan bisa sampaikan yaitu materi PAI yang berjudul ilmu. Ketika kita masuk ke sekolah, apalagi teman-teman sudah masuk ke SMP, seharusnya ketika belajar itu sudah bisa berpikir atau bisa menelaah, untuk apa sih saya belajar ini, untuk apa sih saya belajar ini, apakah belajar itu penting, apakah sekolah itu penting, sehingga kok sudah terkena wabah seperti ini ya COVID-19, tapi kita tetap menjalankan KBM atau pembelajaran. Teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin," yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah. Jadi hukum menuntut ilmu itu wajib sekali. Bahkan ada hadis yang lain, utlubul ilma walau bisin. Dan kemudian ada juga hadis yang lain, tuntutlah ilmu dari kalian dilahirkan sampai kalian melihat lahat atau sampai meninggal dunia. Saya akan memberikan satu kutipan ayat, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yastahillahu lakum wa idza qila yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka katakanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang yang niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kandungan ayatnya adalah para sahabat berlomba-lomba mencari tempat di dekat Rasulullah SAW. Jadi ayat ini adalah ayat tentang thalabul ilmi atau bermajelis di majelis ilmu. Atau ketika bahasa sekarangnya lagi sekolah, para sahabat itu berlomba-lomba mencari tempat duduk di dekat Rasulullah. Bahkan ada yang mengatakan ketika sahabat mendengarkan apa yang Rasulullah sampaikan, sahabat itu diam, tidak bergerak sedikit pun, sehingga apabila ada burung yang menempel di pundaknya, burung itu tidak terbang. Karena apa? Karena saking tenangnya sahabat ketika mendengarkan ilmu. Jadi ini adalah salah satu adab menuntut ilmu. Kita contoh dari sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua adalah perintah memberikan tempat untuk orang yang baru datang. Jadi kalau ada orang yang datang lagi bermajelis ilmu atau lagi di sekolah, ada siswa yang baru datang dan dia tidak mempunyai tempat duduk, maka berilah duduk atau kalian bergeser. Kemudian yang ketiga adalah ditinggikan derajatnya. Orang yang berilmu akan Allah tinggikan derajatnya. Anak SD sama SMP itu akan berbeda derajatnya. Di mata manusia juga akan berbeda. Anak SMP dengan anak SMA
di mata masyarakat juga akan berbeda pandangannya. Anak SMA dengan orang kuliah, yang kuliah dengan profesor dan sampai tinggi, maka masyarakat pun akan berbeda pandangannya. Karena apa? Karena Allah sudah menjanjikan di ayat ini bahwa siapa yang menuntut ilmu, semakin banyak ilmunya, maka semakin tinggi pula derajatnya. Kemudian di ayat lain, ya masyaallah jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard tanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kata Allah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan satu, yaitu sultan atau kekuatan. Maka ahli tafsir menafsirkan kata sultan ini untuk bisa berkeliling langit dan bumi. Ahli tafsir ini mengatakan bahwa sultan itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, nggak bakalan tuh bisa keliling dunia. Kemudian Tantowi Jauhari menafsirkan bahwa yang disebut sultan adalah teknologi. Teknologi datang dari apa? Datang dari otak manusia, yang itu pasti manusia itu pasti mempunyai ilmu sehingga dia bisa menciptakan teknologi. Kemudian hadis Rasulullah SAW, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Maka ketika kita sudah berada di jalan Allah, ketika di tengah perjalanan kemudian kita meninggal, insya Allah itu adalah mati syahid. Yang mana ketika mati syahid tidak akan dihisab amalannya karena berada di jalan Allah. Sampai dia pulang, berangkat ke sekolah nih, sampai pulang, sampai di rumah dari jalan Allah. Tapi ketika di dalam perjalanan itu sudah berada di jalan Allah. Sehingga ketika meninggal di sekolah atau ketika alhamdulillah ya kalau Allah takdirkan meninggal, maka itu disebut sebagai orang yang mati syahid atau meninggal dalam keadaan menuntut ilmu fi sabilillah. Kemudian Rasulullah, walaupun ini hadisnya dhaif ya, utlubul ilma walau bisin, tadi Ustaz sampaikan di awal, yaitu tuntutlah ilmu hingga negeri Cina. Maka di sini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa menuntut ilmu sejauh mungkin tidak apa-apa. Sejauh mata memandang misalnya keluar negeri, ini hadisnya ada. Utlubul ilma walau bisin, walaupun di luar negeri ya silakan. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Bila ada salah mohon maaf, bila ada benarnya adalah dari Allah